Sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang mencoba menghidupkan pemahaman negara Islam Indonesia atau NII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wassobihi wa mawalah. Amma ba'du. Rupanya si Udin belum paham bahwa Islam itu agama toleran dan damai. Makanya ketika melihat video Habib Rizik berbicara tentang toleransi, si Udin bilang, tumben, kemana aja kamu ini Din? Ngaku mantan ustadz tapi pemahamannya sesat. Mungkin wajar si Udin ini waktu jadi muslim, dia terpapar ajaran sesat NII. Jadi agak oleng, untuk memahami Islam yang sebenarnya. Makanya dia memilih jadi murtad. Turunan kanjeng Nabi yang mulia itu sekarang kok berubah? Kita lihat dulu ya. Apa yang dia katakan? Nggak boleh kita menyerang Kristen, nggak boleh menghina Kristen, nggak boleh mengganggu ibadah Natal mereka, nggak boleh. Biarkan mereka Natal, biarkan mereka bergembira, biarkan mereka berhari raya. Kita jangan ikut-ikutan. Tumben. Kok bisa-bisanya? Kok tumben sekali kayak omongan pendeta gitu. Udah sekarang berbicara kayak berubah 180 derajat Rizik. Apa yang terjadi dengan pikiranmu? Kalau saya senang sekali, senang seluruh umat Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu senang dengan perubahan kamu itu. Tetapi pertanyaannya ini arahnya kemana perubahan kamu ini? Hei Imam. Nggak boleh kita menyerang Kristen, boleh. Saya ulangin lagi. Kristen nggak boleh mengganggu ibadah Natal mereka, nggak boleh. Biarkan mereka Natal, biarkan mereka bergembira, biarkan mereka berhari raya. Kita jangan ikut-ikutan. Iya. Saya senang sekali. Berisik. Oh, luar biasa. Bukan saya aja, seluruh orang-orang Islam Nusantara, Islam toleran itu senang sekali kalau kamu sudah berubah begitu. Tapi dari mana asalnya ini? Nah, ini menjadi pertanyaan besar, Pak Rizik. Sudah dari dulu kali Din, Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya kalau memahami agama itu yang benar, pemikiranmu masih terkungkung ajaran NII. Nih dengar potongan ceramah Habib Rizik tentang toleransi dalam ajaran Islam. Pilar toleransi dalam ajaran Islam yang pertama adalah Innal Islam dinus salam. Bahwa agama Islam ini adalah agama perdamaian. Artinya Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menciptakan kekacauan. Sebaliknya Islam selalu mendorong umatnya untuk menciptakan kedamaian. Ini sudah tercermin dalam misi yang dibawa oleh Nabi sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, faqarallahu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Allah yang menyatakan. Tapi kalau si HRS berubah seperti di khutbahnya ini, saya senang sekali. Dan itu yang dicari, dinanti-nantikan semua orang. Semua orang yang mau hidup damai di negeri ini. Kita tidak tahu nasib bangsa Indonesia ke depan. Karena sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Saudara-saudara, jangan berharap ada perubahan dan perbaikan di seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Karena mereka mau merubah dan mengganti Pancasila.
Undang-Undang Dasar 45, lambang Garuda dan bendera itu merah putih harus diubah, diganti dengan bendera tauhid. Itu bendera Rasulullah, bendera Nabi. Oh, bendera itu bendera suci. Mereka mau menyaingkan merah putih dengan bendera tauhid itu. Rencana dan keinginan mereka sudah mapan semuanya. Di YouTube yang lama, YouTube Saifuddin Ibrahim, saya menjelaskan bagaimana rencana mereka mengambil alih negara ini dengan diubah menjadi khilafah al-Islamiyah, ad-daulatul al-Islamiyah, yang disebut negara Daulah Islam Indonesia. Bagaimana hal ini? Karena mereka sudah mengkader sampai ke musola-musola kecil. Ah yang benar? Itu mah rencana kamu Din, waktu masih di NII. Sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang mencoba menghidupkan pemahaman negara Islam Indonesia atau NII di pesantren Darul Arkom Sawangan Depok ini mendapat perhatian khusus dari pengurus Muhammadiyah DKI Jakarta. Untuk membendung sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang disinyalir terhubung dengan Komandemen Wilayah 9 NII, Muhammadiyah Pusat mengutus Ustadz Budi Nurastowo bin Triman untuk membendung gerakan yang dibangun Saifuddin Ibrahim. Sebetulnya Budi Nurastowo sendiri adalah adik kelas Saifuddin Ibrahim yang mengenal sosoknya secara pribadi karena sudah bergaul sejak masih sama-sama kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lama berarti mengenal Saifuddin ini, Pak? Terbilang lama, karena ketika saya masuk, kemudian dia melanjutkan lulus sarjana mudanya, kemudian transfer ke S1. Jadi lumayan lama. Setelah itu saya cuma dengar bahwasanya dia diminta ngabdi di Pondok Pesantren Darul Arkom Sawangan Bogor. Hanya sebatas itu. Yang juga jalurnya dari entah bagaimana ceritanya, ada kenalan-kenalan yang kemudian terkait dengan Pondok Darul Arkom Sawangan Bogor itu dari orang Jepara itu. Kemudian bisa ke sana. Saya kemudian menjadi tahu, kan tadinya juga saya nggak peduli apa-apa. Kemudian menjadi tahu oleh karena saya tahun 94 diminta mengabdi di sana. Dalam rangka untuk membentengi di mana Pondok Pesantren Darul Arkom itu sudah kemasukan paham-paham NII yang dibawa oleh Saifuddin Ibrahim itu. Nah, Bapak tahu informasi itu dari mana, Pak? Sudah dari jaringan Sobron lah, bahwasanya Saifuddin Ibrahim di Pondok Darul Arkom ini mengembangkan paham NII KW9 itu. Yang meminta Bapak untuk ke... Dia diminta untuk mengabdi ke sana, saya ikut sekalian dalam rangka untuk membenteng itu. Oh, jadi waktu itu sempat juga berarti ke Darul Arkom ya, Pak ya? Ya. Bapak ya? Ya. Berapa lama Pak Budi di sana, Pak? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi bareng juga dengan Saifuddin ini ya? Saya masuk, dia keluar. Pas NII di Darul Arkom sedang puncak-puncaknya meledak. Oke. Dia sudah, kata orang sih DPO ya, daftar pencarian orang. Jadi dia juga sedang barusan keluar, saya masuk. Oke, Pak. Saya penasaran, Pak. Katanya tadi Saifuddin membawa paham NII di Darul Arkom Ya. dan lain sebagainya. Itu gimana sih, Pak, cerita lengkapnya, Pak? Yang terjadi di sana tuh gimana? Ya. Yang jelas, kemudian memang betul-betul terlihat dari santrinya dan beberapa ustadz dan staf di pondok pesantren itu. Mereka gampang tidak puasa, wajib, Ramadan, mereka gampang tidak sholat. Itu kan kami ketahui, bahkan yang anak-anak emosional masih muda-muda ya, seperti gagah-gagahan. Pak, saya ingin tahu deh, interaksi yang terjalin selama ini antara Pak Budi dengan Saifuddin itu seperti apa sih, Pak? Lebih tepatnya interaksi dengan binaan-binaan Saifuddin ya.
ketika di Darul Arkom itu ya mereka frontal, betul-betul frontal, membuat saya tidak betah, membuat saya adalah diposisikan sebagai lawan mereka. Mereka kan intinya saya dianggap orang kafir, lawan mereka atau tidak suka kepada mereka. Ya mereka ambil posisi anti sama saya. Sebisa mungkin tidak betah di situ. Menurut Budi Nurastowo, dirinya bukan tidak pernah diajak oleh Saifuddin Ibrahim untuk bergabung dengan NII. Bahkan dirinya pernah menjawab dengan nada gurauan saat ditawari bergabung dengan NII oleh Saifuddin Ibrahim di tahun 1995. Nah, Pak Budi sempat ngobrol sama Saifuddin waktu itu. Ngobrolnya sekitar tahun 95. Saya masuk, dia keluar, tapi kemudian ketika ada liburan pondok, dia sempat main ke pondok. Disitulah ketemu saya. Ngobrol apa, Pak? Ngobrol di salah satunya termasuk mungkin sudah menjadi bawaan dia untuk merekrut saya. Oh, Bapak sempat Iya, waktu mau itu? direkrut ya. Gimana, Pak, emangnya, Pak? Cara merekrutnya ya sederhana sekali karena dengan saya ya. Wes, ayo ikut penak nggon aku gitu. Nggon aku ku penak. Meskipun dia orang NTB tapi sok-sok bahasa Jawa dengan saya. Enaknya gimana, Pak? Yang Enaknya yang ditampilkan adalah dia dulu sederhana sekali, sekarang dia sudah parlente. Semuanya bermerek, bawa motor yang bagus, bawa pager yang saat itu belum ada banyak pager. Seperti itu misalnya. Oke, terus respon Bapak ketika itu? Respon Pak Budi? Saya sekedar jawab ngawur saja, karena memang nggak tertarik saya. Saya bilang, aku nggak sama sekali nggak tertarik sama kelompok ini. Seperti kamu sendiri nggak bisa bikin contoh. Harusnya Islam itu laki-laki itu istrinya 4. Kamu berapa? 1 toh? Saya nggak akan tertarik. Pak, selain mendoktrin ya Pak ya, apalagi sih yang kemudian dilakukan oleh Saifuddin ini ketika menjabat di Darul Arkom itu Pak? Informasi yang Bapak tahu? Kayaknya lebih banyak ke situ. Karena apa ya? Yang dia sasar itu kan pokoknya nanti banyak pengikutnya, kemudian banyak pajaknya. Ada pajak? Ada pajaknya. Jadi Pajak apa itu, Pak? hampir kayak MLM itu loh. Semakin banyak Yang ikut? member ya, Oke. itu pendapatannya juga semakin banyak, karirnya juga semakin naik. Sistemnya Mungkin begitu kalau ya? mungkin kalau awalnya dari member, kemudian bisa jadi RT, bisa jadi RW, bisa jadi dukuh, lurah, gitu. Berdasarkan hasil rekrutan seperti itu. Maka kemungkinan ya Saifuddin Ibrahim dianggap karirnya bagus apabila semakin banyak Yang merekrut rekrutannya atau orang-orang di yang ikut bawah-bawahnya. pemahamannya Iya. dari Iya. Saifuddin ini. Iya. Pak, saya sempat dapat informasi atau dengar informasi Pak, katanya ada apa ya, semacam pemungutan gitu ya, pemungutan biaya Ya. bagi anak-anak yang sekolah di Ya. Darul Arkom itu. Ya, betul, Pak? Ya, memang justru terbongkarnya pondok pesantren Darul Arkom yang kemasukan paham NI itu dari ini. Jadi beberapa orang tua atau wali santri itu lapor kepada kami, kok dapat tagihannya yang luar biasa. Berapa Pak? Ada yang 1 semester, ada yang setahun, ada yang lebih. Berapa itu? Mereka Kira-kira kaget nominalnya? semua. Nominalnya berapa kira-kira? Ya kalau per bulannya antara 500 sampai 700 kali berapa bulan kan? Sudah banyak ketika itu. Dan itu untuk Baru apa, itu Pak? kemudian meledak. Oh, untuk apa itu Pak? Ya mereka kemudian untuk pergi ngalor ngidul karena urusan dengan pengajian-pengajian mereka, untuk pajak dan untuk operasional mereka sendiri dalam rangka mencari Member rekrutan baru. Menurut Budi Nurastowo, sejak saat itulah Saifuddin meninggalkan lingkungan Muhammadiyah dan diketahui kemudian telah berada di pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, dan menjadi salah satu staf pengajar di pesantren yang diasuh Abu Toto Panji Gumilang tersebut pada tahun 1999. Jadi jelas si Udin itu berasal dari pemahaman NII yang sesat. Dan pola pikir Udin pun begitu sempit. Maklumlah IQ-nya si Udin di bawah standar banget. Makanya dia oleng, malah salah kaprah jadi murtad. Di agama barunya pun, makin menjadi-jadi kengawurannya. Ya mungkin itu aja dulu.
Kiro Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.